Maksudnya Prabowo menjadi wakil? Enggak, Prabowo nomor 1. Oh enggak. Apa akan tarik dukungan? Oh enggak. Kita berpikirnya Pak Ganjar menjadi presiden. Berpikirnya bagaimana? Iya, tidak berpikir Pak Ganjar menjadi wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan sangat populer dan familiar di Provinsi Banten khususnya. Beliau adalah Pak Agus Wisas yang saat ini menjadi pelopor penggerak relawan Des Ganjar Provinsi Banten. Selamat datang di podcast kami, Pak Ketua. Selamat datang, terima kasih. Alhamdulillah Ketua udah menyempatkan waktu di ya. kita. Nah, kami mendapat gambar, mendapat beberapa video terkait deklarasi Des Ganjar Provinsi Banten pada hari ini. Ditampilkan sedikit cuplikan-cuplikannya. Nah, sosok yang familiar ini muncul. Kemudian ini sedang apa, Kaji? Ya, ini saya tadi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya, sekaligus juga kita membacakan ikrar sebagai deklarator Ganjar di Provinsi Banten. Provinsi Banten. Ya. Dan ini gerakan pertama deklarasi di Provinsi Banten nih. Sebetulnya sudah banyak pengikut Ganjar yang belum terkoordinir. Yang sudah terkoordinir ada beberapa, ada misalnya Ganjaris sudah lahir alhamdulillah. Kemudian ada Ganjar milenial, ada Indonesia untuk Ganjar, banyak. Kalau deklarasi Kalau Provinsi untuk Bantennya, artinya di setiap kabupaten dan kota Des Ganjar ini udah ada. next itu tugas kita. Kita terbentuk di Provinsi Banten. Berikutnya program kita adalah membentuk sampai ke desa. Sampai ke desa. Tujuan dan sasaran dari gerakan relawan Des Ganjar ini apa sebenarnya, Kaji? Tujuannya cuma satu. Tujuannya memenangkan Pak Ganjar sebagai presiden tentu. Itu satu tujuannya. 2024. Di 2024. Sasaran kita tentu pemilih pemula dan juga ibu-ibu dan juga para pemilih lainnya. Tapi yang menjadi bidikan kami adalah pemilih pemula dan ibu-ibu. Generasi milenial. Generasi milenial. Tadi juga saya sempat melihat video-videonya didominasi ibu-ibu dan generasi milenial. Iya. Kenapa pertimbangannya, Kaji? Milenial sama ibu-ibu yang dibidik. Begini, ibu-ibu itu kalau menurut survei itu jauh lebih kuat pendiriannya. Sekali dia memilih Ganjar, dia nggak akan geser. Itu pertama alasannya. Kedua, pemilih milenial ini jumlahnya paling banyak dibanding dengan unsur-unsur lain, dan dia jauh lebih murni pemikirannya, tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang dari dunia luar. Milenial itu punya pemikiran yang jauh lebih bersih dan pemilihnya jauh lebih banyak. Optimis untuk mendukung Pak Ganjar ini dari Des Ganjar ini seperti apa? Kenapa kan ada banyak calon-calon lain yang bermunculan? Ya bercandanya beginilah. Kalau gubernur Bantennya bagus, mungkin saya akan pilih gubernur Banten jadi presiden. Tapi karena gubernur Bantennya kayak gini ya, saya harus mencari-cari gubernur lain. Karena begini,
menjadi seorang presiden itu paling tidak itu punya pengalaman memimpin sebuah wilayah yang dalam jumlah yang besar, itu adalah gubernur. Memang tidak harus. Tapi paling tidak dia punya pengalaman bagaimana membangun pemerintahan dari mulai skala yang kecil. Nah, masuk menjadi pemimpin Indonesia kalau tidak punya pengalaman, maka akan terjadi beberapa hal. Kita sudah belajar ya dari beberapa peristiwa yang lalu, dan saya kira Pak Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi gubernur cukup berhasil, meskipun banyak kekurangan. Ya, paling tidak dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Contoh di Banten, kita nggak mimpi tuh ke Lebak ada jalan tol. Serang Penimbang. Kita juga nggak mimpi tuh adanya bendungan Karian. Tapi di era Pak Jokowi itu ada. Nah, kenapa dia bisa merealisasikan program-program presiden-presiden sebelumnya yang nggak pernah terrealisasi? Karena dia turun dari bawah, dia ngerti banget. Nah, Pak Ganjar ini kita tahu lah memimpin Jawa Tengah sangat berhasil. Silahkan teman-teman atau Bang Benny berkunjung ke Semarang, itu kotanya tertata baik, dan itu terkenal kota yang ngangenin. Nah, Indonesia tuh harus miniaturnya seperti itulah kira-kira. Karena bagaimanapun Bang Agus adalah sosok politisi yang bisa menilai, yang udah keliling di beberapa daerah. Nah, saya juga agak kaget dan agak kecewa kalau Bang Agus ngusungnya gubernur dari luar Banten gitu. Padahal Bang Agus adalah orang pro Banten ya. Banten. Kenapa Bang bukan dideklarasikan untuk maju di presiden itu bukan Pak Gubernur Banten gitu? Apakah nggak? Iya, nggak benar presiden gubernurnya. Ada banyak kasus korupsi di sini. Yang terakhir aja kan dugaan korupsi Samsat itu kan mantunya. Baru dugaan meskipun ya. Yang terbaru. Belum lagi soal masker yang konon terkait. Jadi saya sih pengen presiden Indonesia itu adalah dari gubernur Banten. Tapi kalau kenyataannya kayak begini kan susah. Nggak bisa. Saya pengen yang terbaik untuk negeri ini. Dan menurut saya yang terbaik adalah Pak Ganjar. Lihat track record ngebangun Jawa Tengah, hubungan baiknya dengan partai politik, hubungan baiknya dengan masyarakat, dengan orang-orang kecil. Lantas apa Bang yang akan dilakukan Bang? Abang mendukung Pak Ganjar untuk jadi presiden. Apa yang akan dilakukan ke depan oleh barisan relawan Des Ganjar ini? Yang pertama, saya akan membentuk Des Ganjar di tiap kabupaten di Provinsi Banten. Setelah itu membentuk Des Ganjar di tiap kecamatan. Baru ke tingkat desa, menyampaikan visi misi, memperkenalkan Pak Ganjar. Karena jujur saja di Banten ini baru sedikit orang yang mengenal Pak Ganjar. Tugas kami memperkenalkan Pak Ganjar, memperkenalkan visi misinya, memperkenalkan beliau sebagai pemimpin yang berhasil di Jawa Tengah, supaya kita jauh lebih baik dibanding sekarang. Abang kenapa lebih memilih membentuk gerakan relawan Bang? Bukankah abang orang partai juga? Parpol? Begini ya, di parpol itu nggak bisa semena-mena. Nggak bisa independen seperti saya sekarang. Di parpol itu ada aturan partai, ada mekanisme partai, tunggu perintah ketua umum partai. Itu di partai. Nah, kalau saya kan orang bebas. Orang bebas, saya bukan struktural. Di partai. Di partai bukan struktural, meskipun semua orang tahu saya orang PDI Perjuangan. Tapi karena saya bukan struktural, maka saya boleh punya pemikiran sendiri. Begitu. Dan saya yakin sekali PDI Perjuangan akan menentukan pilihan kepada Pak Ganjar. Yakin Nanti saya akan tetap beriringan. Kalau seandainya tidak terjadi, saya tetap bersama Pak Ganjar. Oh, tetap bersama Pak Ganjar. Karena saya bukan hidup dari partai. Misalkan partai politik PDIP tidak ke Ganjar, abang tetap ke Ganjar saya. Loyalisnya sampai situ ya? Iya. Nah, kemudian secara tingkat elit di nasional juga kan ada beberapa calon yang mengusung. Kalau menurut ketua relawan ini,
Pak Ganjar itu di calon presiden apa hanya di wapres? Oh, presiden. Optimis di presiden. Optimis di presiden. Optimis. Secara karakter budaya Jawa Tengah dengan Banten, masuk nggak kira-kira masyarakat Banten butuh sosok seperti itu nggak, Bang? Memang ada perbedaan kultur antara Banten dengan Jawa Tengah. Tetapi itu tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena kerangka berpikirnya adalah kerangka berpikir NKRI. Presiden itu tidak berpikir domestik, tapi berpikirnya presiden itu nasional. Bagaimana Banten, bagaimana Aceh, bagaimana Sumatera Utara, bagaimana Maluku, bagaimana Ambon, bagaimana Papua, itu presiden. Jadi tidak lagi berpikir mikro, Daerah. skala kecil daerah. Dan saya optimis Pak Ganjar bisa menjadi pemimpin bangsa. Optimis saya. Apa yang menjadi selain dari karakter sifatnya, prestasi lain yang bisa ditonjolkan, yang bisa ditawarkan ke masyarakat, Bang, dari Pak Ganjar? Iya, satu perbandingan yang saya ingat adalah beliau turun langsung mengawal penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat misalnya. Kan di Banten nggak pernah ada gubernur turun langsung terjun mengecek, cross check, cek and recheck terhadap program-program yang disampaikan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat miskin misalnya. Jangan dibandingkan dengan Banten lah, Misalnya, ini contoh. Iya. Pak Ganjar itu lakukan itu. Dia pastikan bantuan itu nyampe Dan tepat sasaran. Kita pernah ingat dulu beberapa waktu yang lalu, Pak Ganjar terjun langsung melakukan cross check terhadap proses perizinan misalnya. Kemudian kemudahan perizinan dan kemudian penyampaian bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin. Meskipun secara random, tapi itu menjadi ketahuan. Oh, ini di sini salahnya, di sini bocornya. Kita butuh pemimpin seperti itu. Bukan butuh pemimpin yang duduk saja di belakang meja. Itu ada di sosok Pak Ganjar. Kalau relawan ini, Bang, kalau partai politik kan jelas ada mandat partai, ada biaya politik, ada biaya untuk partai politik. Nah, kalau relawan ini itu ada biaya politiknya sih, Bang, biaya kemudian sosialisasi atau hanya bermodalkan karena ketertarikannya, itu seperti apa sih, Bang, kalau relawan? Seperti acara tadi ya, itu independen. Kita tidak 1 rupiah pun dari Pak Ganjar, 1 rupiah pun loh. Dari Pak Ganjar. Dari 1 rupiah pun. Tapi kita melakukan gotong royong, kita berbicara soal kebutuhan bangsa, ini yang harus kita penuhi. Maka teman-teman dengan sukarela menyisihkan sebagian hartanya. Kan ini juga termasuk apa ya? Kalau buat saya, berjuang di jalan kebenaran, memperjuangkan pemimpin kan. Bagaimana kita berupaya mencari pemimpin yang baik, ini kan sebuah ibadah juga. Gitu. Jadi dibentuk, dan mungkin Pak Ganjarnya sendiri belum tahu juga gerakan yang Abang lakukan. Saya tidak berpikir beliau tahu atau enggak ya. Tidak peduli tahu. Enggak. Yang penting buat kami melakukan ini semua demi bangsa dan negara. Kami ingin pemimpin yang terbaik. Kenapa? Karena betapa pentingnya seorang presiden untuk kesejahteraan rakyat. Kalau presidennya nggak peduli, akan susah. Nanti kalau masyarakat susah, yang susah siapa lagi? Kita lagi. Sosok idealnya, Bang, menurut Abang, siapa yang bisa pas mendampingi? Oh, itu sudah domainnya Pak Ganjar. Biarkan Pak Ganjar yang tidak dalam rangka berpikir kita, karena itu kan soal pasangan ya. Maka Pak Ganjar yang merasakan sendiri selama 5 tahun ke depan itu akan diwakili oleh siapa. Kayaknya lebih cocok sama Pak Gubernur Banten pasangan. Janganlah. Sudah terlalu tua dia. Oke, Bang, tapi ada juga di situ Des Ganjar, relawan desa, Bang ya. Ya dari dia maksudnya gini. Des Ganjar itu konsepnya adalah kita yang di desa itu menuju ke kota.
menyampaikan suara, menyampaikan pemikiran kita, menitipkan pemikiran kita kepada Pak Ganjar. Kan selama ini selalu orang desa terpinggirkan. Nah, kita mau ngingetin pemimpin. Ini dari desa ini kita berangkat nih. Dari desa menuju ke kecamatan, kabupaten, dan langsung ke pusat. Gitu. Berarti akan pekerja capek, Bang ya? Kerja capek, kalau nggak capek ya jangan mau jadi relawan. Kita namanya relawan, nggak ada yang ngegaji. Kita berpikir ya rela, ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga, ngorbanin uang untuk berjuang. Karena lagi-lagi abang juga mungkin sepakat politik itu selalu identik dengan biaya politik ya, ada kos-kos biaya gitu. Jadi ini malah patung-patungan gitu. Kalau relawan itu. Gotong royong istilah sifatnya. Sementara ini hasil survei, abang melakukan survei apa enggak, Bang? Kita ada informasi ya. Misalnya versi kan terbuka ya di internet. Versi SMRC, versi lembaga-lembaga survei yang lain, dan masih di posisi yang menguntungkan. Artinya masih posisi bagus. Posisi bagus. 1-2 itu antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo kan. Itu saja dua nama itu. Kalau dengan Pak Anies kan jauh. Sama Pak Anies jauh. Nah, ketika misalkan dijadiin wakil Prabowo misalkan, itu sikap relawan nanti ke depan? Maksudnya Prabowo menjadi wakil? Enggak, Prabowo nomor 1. Oh enggak. Apa akan tarik dukungan? Oh enggak. Kita berpikirnya Pak Ganjar menjadi presiden. Berpikirnya Pak Ganjar. Iya, tidak berpikir Pak Ganjar menjadi wakil. Karena fungsi wakil sendiri kan seperti ban serep. Ya digunakan pada saat betus ban. Kalau nggak betus ban kan nggak dipakai, majang aja kan. Jadi jangan-jangan abang ngedukung Pak Ganjar ini karena ada kemiripan wajah katanya. Mungkin uban mungkin. Ada kemiripan bentuk katanya. Iya. Apa gara-gara itu, Bang? Enggak lah, enggak, ini fisik ya, enggak lah. Kita lihat track record Pak Ganjar selama menjadi DPR dulu. Kita lihat track record Pak Ganjar sebagai gubernur. Alhamdulillah saya pernah ketemu 2-3 kali ya ketika beliau menjadi DPR RI ya. Orangnya humble banget. Sederhana banget. Untuk seorang anggota DPR RI, dia tidak terlihat borju, tidak terlihat biasanya kan kalau DPR umumnya ya, cincinnya emas, berlian, dasinya mahal. Ini biasa-biasa saja saya lihat Pak Ganjar. Dan itu yang abang suka? Itu yang saya suka. Dia nggak ngeliatin. Dia mungkin mampu beli dasi 40 juta, 50 juta, tapi dia nggak lakukan. Jadi bermasyarakat orangnya. Nah, sederhana saya melihat. Lebih ke sederhana orangnya. Nah, artinya kan karena pernah bertemu, mungkin sering kontak-kontakan apa gimana? Selama menjadi gubernur belum. Tapi dulu ketika dia di Komisi 2, saya di Komisi 1, sering komunikasi. Jadi kesederhanaan dialah yang membuat saya berpikir ini akan membawa Indonesia jauh lebih baik. Jadi percayalah bahwa masyarakat di desa, abang bisa menggerakkan dan bisa mengajak masyarakat di desa bentukan relawan itu untuk bersama-sama memenangkan Pak Ganjar. Ya. Nah, abang sendiri mau nyalon nggak, Bang, di DPR RI? Enggak. Cukup. Cukup. Yang penting punya pengalaman jadi DPR ya sudah. Jangan candu jabatan itu. Jadi sudah berbuat ya sudah. Tinggal kita memperjuangkan generasi muda yang lain, mendorong. Entah itu adik-adik aktivis kita, entah itu siapa, mungkin keluarga saya yang lain. Kalau saya sudah berpikir cukup jadi pengusaha aja. Pengusaha lele. Ikan lele sama ikan patin. Ikan patin. Nah, Bang, orang kan berpikirnya gini. Ketika abang membentuk
relawan, gerakan-gerakan untuk memenangkan. Nah pas ada sisi lainnya di mana ini nanti menginginkan jabatan, karena jadi relawan menginginkan jabatan ketika Pak Ganjar misalkan udah terpilih jadi presiden. Juga abang punya pikiran arah ke sana juga bang? Waktu saya menjadi tim sukses Jokowi, itu tawaran menjadi komisaris bukan tidak datang. Komisaris apa? Salah satu BUMN, saya tolak. Karena itu akan menggugurkan keikhlasan saya. Jadi tujuan saya menjadi relawan bukan pengen jadi ini, pengen jadi itu enggak. Saya hanya pengen Indonesia lebih baik. Karena saya meyakini dengan pemimpin lebih baik, maka rakyatnya akan sejahtera. Nah, itu yang saya yakini. Tadi yang hadir itu udah ada ratusan saya lihat. Itu udah dari berbagai daerah. Dari 8 kabupaten kota. Perwakilan. Nah, schedule-nya ini kan memang masih jauh, dibilang jauh. Schedule gerakan relawan Des Ganjar ini, bagaimana tahapan-tahapan yang abang sebagai ketua provinsi akan membentuk di daerah-daerah bang? Bulan apa, di bulan apa? Target kita tahun ini selesai sampai kecamatan. Terbentuk di kecamatan-kecamatan. Tahun ini. Jadi 2023 selesai semua sampai kecamatan, 2024 tinggal di desa. Bukan di desa dulu? Enggak, kecamatan dulu. Provinsi membentuk kabupaten, kabupaten membentuk kecamatan, kecamatan membentuk desa. Target kita tahun ini selesai sampai ke tingkat kecamatan. Berarti tahun 2023 nanti baru tingkat desa. Tingkat desa. Kan lebih banyak. Setahun cukup lah. Ukurannya jumlah relawan itu jumlah banyak apa jumlah apa bang abang bentuk? Militansi ya terpenting. Banyak kalau nggak militan lebih sulit. Yang terpenting itu militansi dan sukarelawannya, sifat sukarelawannya yang harus dimiliki. Bukan jumlah orang kemudian dikumpulkan banyak. Enggak. Relawan itu visinya jelas, misinya jelas. Misinya memenangkan Pak Ganjar, visinya harus terbuka. Jadi tidak sempit. Umumnya ada banyak yang datang ke saya, Pak Haji saya mau jadi relawan tapi minta bensin. Itu bukan relawan, itu pegawai. Tumbuh dulu jiwa relanya, baru kemudian semua akan disupport gitu. Dan itu nggak mesti harus berbondong-bondong buka posko enggak untuk menjadi relawan gitu. Ya enggak perlu begitu. Jadi harus benar-benar muncul dari, dan dia mengetahui track record. Ya, menceritakan kepada publik tentang siapa Pak Ganjar, memperkenalkan. Setelah memperkenalkan, kan sekarang kan yang belum kenal kan. Setelah kenal baru kemudian disampaikan bahwa Pak Ganjar itu memiliki track record yang baik sebagai DPR RI, sebagai gubernur. Jawa Tengah jauh lebih baik dengan Pak Ganjar. Itu dengan ulama dekat. Dia juga kan keluarga besar NU. Secara kepengurusan di Provinsi Banten, kepengurusan di bawah jajaran Pak Ketua nih, siapa saja yang sudah terlibat tokoh-tokoh? Adakah tokoh-tokoh misalkan yang terlibat di dalam pengurusan relawan ini? Ada tentu. Kita banyak tokoh-tokoh besar yang melakukan sumbangsih di acara-acara tadi misalnya, tapi mereka enggan disebut. Kenapa? Karena buat mereka berbuat itu tidak perlu muncul. Jadi ada alhamdulillah di Banten masih banyak tokoh-tokoh yang baik yang mau berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena saya tadi sempat nanya-nanya juga, ada dari Banten Selatan, dari luar kota Serang, ada juga yang sudah dibentuk. Nah ini nampak memang kalau saya perhatikan dari beberapa deklarasi
deklarasi yang ketua pimpin ini lebih agak meriah dan terlihat serius. Iya Mas, serius. Seserius itu Kak Haji? Sangat serius kita. Kita sangat serius. Kita nggak mau main-main. Kenapa? Kita belajar dari pengalaman masa lalu. Ya. Saya dulu di Jokowi, tapi kemudian di Jokowi kita kalah di Banten Jokowinya, meskipun Indonesianya menang. Nah, kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Mana yang mesti dideketin, mana yang enggak, mana yang semua manfaatin, mana yang enggak. Karena kita nggak mau gagal 2 kali. Gitu ya. Dan jangan lupa hoaknya dulu Pak Jokowi kuat. Sehingga kita ngelawan hoak. Ya, dulu kan Pak Jokowi diisukan PKI, diisukan Cina, itu nggak, kantornya berat ke rakyat, susah. Meskipun kita naik surveinya dari 17% ke 46, kalah juga kita. Ya, tapi kita belajar, kita menjadi tahu ilmunya, jadi punya pengalaman, gitu. Dan yang saya dengar jadi, juga, kekalahan kita tuh bukan karena hebatnya Pak Prabowo kemarin, tapi kan hebatnya hoak. bukan pengaruh partainya. Bukan, hebatnya hoak. Hoak yang menimpa Pak Jokowi. Sebagai closing statement, kira-kira apa yang bisa lebih Kak Haji tawarkan ke masyarakat Banten, khususnya yang menyaksikan Banten Podcast? Apa yang bisa ditawarkan Kak Haji ketika masyarakat diajak untuk memilih Pak Ganjar? Kemudian bagaimana masyarakat itu tidak terganggu dengan pemikiran Pak Ganjar didukung partai A, B, C, D gitu, partai merah, partai kuning, karena bagaimanapun yang saya tangkap di luaran itu masih partai kuning gitu, Golkar yang mendominasi di Banten. Nah, bagaimana Kak Haji menyampaikan itu ke masyarakat secara luas? Pertama, pemilihan presiden ini bukan pemilihan partai. Ya, pemilihan presiden itu lebih pada figur. Partai politik itu hanya menjadi jembatan untuk menjadi seorang capres. Tapi yang kita pilih adalah figur. Dan kesederhanaan, bersahajanya Pak Ganjar ini menjadi poin plus dibandingkan dengan kandidat lain. Jadi saya tinggal menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan bersahajanya pemimpin, dengan sederhananya pemimpin, itu akan jauh berubah lebih baik keadaan bangsa ini. Dan ketika ada masyarakat Banten yang ingin bergabung di Des Ganjar ini jadi relawan, caranya gimana Kak Haji? Tentu kita akan terbuka. Kita akan rekrut orang-orang yang memang akan menjadi penyambung visi, penyambung misi. Secara terbuka kita akan buka melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube. Dan di channel kita boleh cantumin nomor kontak, alamat atau untuk bagi yang relawan yang ingin bergabung. Oh boleh nanti cantumkan, boleh. Nanti dimasukin di channel ini ya. Siap. Terima kasih. Demikian sahabat Banten Podcast, itu tadi paparan dari Ketua Relawan Des Ganjar Provinsi Banten, Pak Agus Susas. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat Banten khususnya untuk menentukan siapa nanti yang akan dipilih menjadi presiden pada pemilu 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Kak. Siap.